Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 237, baris kali dugi ngandhap, ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal yakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal yakhudhu khidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا خذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Wa idza kunta lan nalikane ana sira iku fihim tetep ing dalem ashab utawa sahabat fa aqamta mongko nuli jumenengono sira lahum marang ashab utawa sahabat as-salata ing salat faltakum mongko becik jumeneng sapa thaifatun sak pantan minhum kang tetem saking ashab ma'aka ing dalem sartane sira wal yakhudhu lan becik ngalap sapa se ashab utawa thaifah aslihatahum ing pira-pira gamane thaifah fa idza sajadu mongko nalikane sujud sapa thaifah falyakunu mongko becik ana sapa sil thaifah miwaraikum iku miwaraikum tetep saking mburi sira kabeh wal ta'ti lan becik teka sapa thaifatun pantan ukhra kang liya lam yusallu kang durung salat sapa se thaifatun ukhra fal yusallu mongko becik salata sapa se thaifatun ukhra ma'aka ing dalem sartane sira wal yakhudhu lan becik ngalap sapa se thaifah khidrahum ing bebenerane thaifah wa aslihatahum lan pira-pira gamane thaifah dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu hendaknya sholat bersama-sama mereka dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembayang lalu bersembayanglah mereka denganmu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Niki nerangaken masalah salat khauf pingen teng kitab Fathul Qorib niku dipun terangaken kaifiyahe salat khauf niku wonten 3. Setunggal nalika mungsuh niku posisinya berada di arah selain arah barat. Yang kedua ketika musuh berada di arah barat. Dan yang ketiga ketika kondisi peperangan itu berkecamuk, artinya musuh dengan orang Islam ini sudah menjadi satu. Perang pun dados tunggal. Nah, sing temriki niki dipun terangaken ketika musuh berada di arah selain arah barat. Niki carane dos pundi? Carane salat khauf itu ketika posisi musuh berada di arah selain arah barat. Ini caranya imam harus membagi jamaahnya menjadi dua golongan atau dua baris.
atau 2 regu. Oke, tadi berapapun jumlahnya pasukan orang Islam ini dibagi menjadi 2 baris. Baris yang pertama artinya baris atau kelompok yang berada di belakang imam. Ini takbiratul ihramnya bersamaan dengan imam. Sedangkan barisan yang kedua ini menghadap ke arah musuh. Jadi dereng takbir dengan membawa senjata menghadap ke arah musuh. Ya semisal musuhnya berada di arah timur atau arah utara ataupun arah selatan. Jadi barisan yang kedua ini menghadap ke arah musuh. Baris yang pertama ini takbiratul ihram bersama imam. Ini mengerjakan sholat bersama imam sampai 1 rakaat. Ketika sudah 1 rakaat, imam ngadeg, shaf yang berada di belakang imam ini juga berdiri, lantas mufarokoh. Mufarokoh itu artinya niat untuk pisah dengan imam, melanjutkan sholat sendiri. Umpamane sholat zuhur dikosor pisan menjadi 2, hanya tinggal menambah 1 rakaat, tapi mufarokoh. Jadi imamnya tetap berdiri, sedangkan jamaah barisan yang berada di belakangnya imam ini melanjutkan 1 rakaat. Melanjutkan sendiri karena mufarokoh dengan imam sampai selesai, sampai salam. Ketika sudah salam, maka barisan yang pertama ini bubar. Sedangkan barisan yang kedua yang menghadap ke arah musuh ini maju. Maju ke shaf yang pertama. Terus takbiratul ihram. Setelah itu rukuk bersama imam. Rukuk bersama imam. Di saat imam tasyahud akhir, ini imam menunggu shaf yang berada di belakangnya ini berdiri sendiri untuk menyempurnakan, kan kurang 1 rakaat. Dadi ngadeg dhewe imame posisi tasyahud akhir. Ini melanjutkan sendiri, terus rukuk, iktidal, sujud, tasyahud akhir bersama-sama. Setelah itu imam salam, ini ikut salam. Iki carane sholat khauf ketika imam berada di arah selain arah barat. Niki maksudnya koyok ngonten niku. Itu caranya sholat khauf. Nanti insyaallah diulangi malih lah, pengen teng kita Fathul Qorib pun nanti diterangkan. Terus wal yakhudhu khidrahum wa aslihatahum. Wadda lan ngarep-ngarep sapa ladzina wong akeh. Kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Lau taghfuluna kang lamuno oleh lali sira kabeh. An aslihatikum saking pira-pira gaman ira kabeh, wa amtiatikum lan pira-pira bondo sira kabeh, fayamiluna mongko nuli nyerang sapa se alladzina kafaru alaikum ing atasi sira kabeh, mailatan kelawan nyerang utawa kelawan serbuan, wahidatan kang siji utawa kang sepisan. Dan orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Makanya teng Islam niku diatur kaya ngonten iku.
Karena ketika peperangan bagaimanapun seorang musuh itu selalu ingin menyerbu. Lah nyerbune mungsuh niki ketika apa kondisi lengah. Nek pun wong Islam niki lengah baru diserbu. Lah nek umpamane salat niku didamel aturan koyok biasane. Umpama 2 baris ini salat bersama-sama imam. Napa akhirnya mboten diserbu. Nek umpamane mungsuhe niku ndugi arah wetan. Dadak didengkek karo mungsune nek wong Islam niki perang napa salat pas ngadep arah kiblat. Wah akhirnya napa diserbu. Makanya diatur ngonten kali Gusti Allah carane salat kaya ngonten iku. Jadi ketika musuh itu berada di arah selain arah barat, maka shaf yang kedua itu menghadap ke arah musuh, sedangkan shaf yang pertama itu salat bersama-sama dengan imam. Itu dalam rangka ngonten. Tujuane ngonten ben boten diserang musuh. Wala junaha lan ora ana dosa iku maujud alaikum ing ngatasi sira kabeh. Ing kana lamun ana iku bikum tetep kelam sira kabeh apa azab lara. Mimma toren bayane saking udan. Au kuntum utawa ana sira kabeh iku maradha pira-pira kang lara. Antal dau yen to nyeleaken sira kabeh aslihatakum ing pira-pira gaman ira kabeh. Wa khudhu lan ngalapo sira kabeh khidrakum ing kekuatiran ira kabeh. Innallaha satune Gusti Allah iku a'adda nyawisaken sapa Allah lil kafirina marang pira-pira wong kafir azaban ing siksa muhinan kang nginoaken. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan siap siagalah. Ya artinya yang di saat pasukan ini membawa senjata dan menghadap ke arah musuh, dilala temberiku udan, atau pasukan ini kondisinya dalam keadaan sakit, itu boleh. Senjata ini boleh ditaruh ya karena kondisi ada darurat ya, diletakkan di bawah istirahat. Yang lain tetap senjata tetap di bawah terus menghadap ke arah musuh, tapi tetap harus bersiap siaga, terus harus waspada dengan serangan musuh. Tidak harus dibawa terus kondisi sakit, kondisi kehujanan. Mungkin berat senjatanya kalau terus dibawa, ini tidak apa-apa, boleh ditaruh di bawah dulu, diletakkan dulu. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina, sesungguhnya Allah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Artinya Allah itu menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir, itu baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan cara Allah ini menghinakan orang-orang kafir, terus menolong orang-orang yang beriman. Terus nanti di akhirat ini pasti akan disiksa oleh Allah di dalam neraka dengan bermacam-macam siksaan. Itu artinya Allah menyiapkan atau menyediakan siksaan yang menghinakan. Atau di dunia itu bisa lewat diperangi. Ketika perang mereka kalah, bisa ditawan menjadi tawanan. Harta bendanya bisa diambil sebagai harta rampasan perang. Itu
bentuknya adzab muhina, tapi fid dunya, di dunia. Fa idza qadaitum, mongko nalikane nekani sira kabeh as-sholata ing salat, fadhkuru mongko ilinga sira kabeh Allah ing Gusti Allah, qiyaman haling ngadeg wa qu'udan lan hali lungguh, wa ala junubikum lan ing ngatasi pira-pira lambung ira kabeh. Faidat maknantum mongko nalikane wis anteng sira kabeh faqimu mongko jumenengno sira kabeh as-sholata ing salat. Inna sholata satune salat iku kanat ana apa salat alal mukminina ing atasi pira-pira wong iman iku kitaban fardu mauqutan kang den wektu-wektu. Maka apabila telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Artinya ketika kita sudah selesai untuk mengerjakan sholat khauf, nah ini diperintahkan oleh Allah fadhkurullaha, tetap untuk meneruskan zikir kepada Allah, terus mudawamahno zikir nang Gusti Allah di dalam setiap keadaan, baik ketika perang ataupun dalam keadaan tidak perang. Allah merintah kepada kita untuk selalu berzikir. Mergo zikir niki simpel, bisa dikerjakan dengan qiyaman, dengan berdiri, bisa dikerjakan dengan duduk, ataupun bisa dikerjakan dengan berbaring. Iki perintah Gusti Allah, fa idza qadaitumus sholata. Tadi ketika sudah selesai mengerjakan sholat khauf, tetap harus melanggengkan untuk mengingat kepada Allah di dalam setiap keadaan, baik di dalam keadaan perang maupun dalam keadaan tidak perang. Terus zikir nang Gusti Allah. Wa idza sakanat qulubukum minal khauf faddus sholatal lati dakhala waqtuha. Jadi kalau hati sudah tenang, artinya sudah tidak takut, ya maka kerjakanlah sholat ketika sholat itu waktunya sudah masuk. Makanya faidat maknantum faqimus sholah. Ya kembali kepada aturan yang pertama. Kalau dalam keadaan tidak takut, ya maka kerjakan sesuai dengan aturan. Ya tidak boleh memakai aturan sholat ketika dalam keadaan takut. Ya jamaah ya wis kaya biasane. Ya 4 shaf, 5 shaf ya semua bersama-sama, enggak boleh memakai aturan ketika dalam keadaan takut. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya. Ya, artinya sholat 5 waktu ini adalah sholat yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Kita tidak boleh mengerjakan sholat 5 waktu itu sebelumnya atau setelahnya. Kita tadi menunggu kalau waktunya sudah masuk baru kita boleh sholat. Dan juga jangan sampai mengerjakan sholat ketika waktu sholat itu sudah habis. Karena apa? Sholat 5 waktu itu kita mauquta, tadi fardu yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Kita nggak boleh ngawur. Ya, mboten asal ngawur. Jadi setiap kita mau mengerjakan sholat 5 waktu itu kita harus tahu waktunya itu sudah masuk atau belum. Kalau belum masuk ya jangan sampai dilakukan.
Ya karena tidak akan sah. Wala tahinu lan aja apes sira kabeh. Fi batighail qaumi ing dalem nyupre kaum. Intakunu lamun ana sira kabeh iku tak lamuna ngrasa lara sira kabeh. Fa innahum mongko satune kaum iku ya'lamuna padha ngrasa lara sapa se kaum kama tak lamuna kaya oleh ngrasa lara sira kabeh. Wa tarjuna lan ngarep-ngarep po sira kabeh minallahi saking Gusti Allah ngarep-ngarep ma ing barang layar juna kang orang ngarep-ngarep sapa kaum ing ma wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku aliman dat kang mudaneni hakiman tur dat kang wicaksana. Wala tahinu fi batighail qaum, dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Niki asbabun nuzuli wala tahinu fi batighail qaum. Ini kejadiannya ketika perang Badar Sughra. Ya, perang Badar itu ada dua, ada Badar Kubra dan ada Badar Sughra kecil. Asbabun nuzulnya ini ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari Abu Sufyan, mencari Abi Sufyan dan teman-temannya. Akhirnya orang-orang Islam ini mengadu kepada Kanjeng Nabi. Tidak sanggup kalau diperintahkan untuk mencari Abi Sufyan dan teman-temannya, dengan alasan karena mereka itu masih sakit. Banyak luka-luka yang diderita ketika pulang dari perang Uhud. Jadi alasan karena masih sakit, banyak luka-luka ada di dalam di badannya yang belum sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya alasan. Jadi diperintah Kanjeng Nabi ketika perang Badar Sughra ini untuk mencari Abi Sufyan dan teman-temannya, tidak mau. Ya, ini akhirnya turun ayat apa wala tahinu fi batighail qaum. Aja ngrumangsa apes sliramu iku nalika diperintah karo Kanjeng Nabi goleki Abi Sufyan sak kanca-kancane. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nek kapan sliramu iku ngrumangsa lara. Wong-wong kafir sing mbok goleki sing diperintahno Kanjeng Nabi goleki iku ya padha wae ya lara. Juga banyak luka di tubuh mereka, sebagaimana kamu juga merasakan. Nah, niki intine napa? Tiang-tiang Islam para sahabat niki dipaidu kali Gusti Allah karena mboten purun nekani perintah Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma bedane niku mung setunggal tok. Nggih, kesamaannya sama-sama sakit. Jenenge perang niku antarane wong Islam karo wong kafir, wis padha-padha larane jenenge perang. Kondisinya juga payah. Ya juga merasakan sakit terhadap luka ketika perang. Nah, napa bedane watarjuna minallahi ma la yarjun iki bedane. Nek wong-wong Islam ini masih bisa berharap kepada Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Tadi wong Islam ini yang diharapkan dari Allah itu pahala. Perang terus luka itu akan diberi pahala yang besar oleh Allah. Terus orang-orang Islam ini juga takut dengan siksaan Allah. Karena apa ya? Karena orang-orang Islam ini menyembah Allah.
Apapun yang mereka lakukan itu demi ketaatan kepada Allah, takut dengan siksaan Allah, dan mengharap pahala dari Allah. Sedangkan orang-orang musyrik wal musyrikuna ya'budunal asnam, sedangkan orang-orang musyrik ini menyembah berhala. Mereka tidak berharap pahala dari Allah. Mereka juga tidak takut dengan siksaan Allah. Bedanya hanya itu. Ya makanya apa fala yasikhu minhum ayyarju minha thawaban aw yakhafu minha iqaban. Ya makanya wong musyrik niku tidak berharap pahala dari berhalanya. Mereka juga tidak takut dengan berhalanya. Fayajibu an takunu arghaba minhum fil harbi wa asbaru 'alaiha. Maka wajib kalian itu lebih senang daripada orang-orang musyrik. Senang apa? Fil harbi, senang di dalam peperangan dan lebih sabar menghadapi peperangan. Masih loro-loro ya budalo. Karena apa? Tidak ada yang rugi. Sebab budale perangi wong kafir karo wong Islam niku gak padha. Nggih, padha-padha pegele, tapi pasti nanti diperlakukan Allah tidak sama. Iki lho maksude wala tahinu fi batighail qaum sateruse. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Aila yukallifukum syai'an illa bima huwa alimun bi annahu sababun li salahikum fi dinikum wa dunyakum. Ya, artinya Allah itu maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Artinya Allah itu tidak membebani kalian sedikit pun terkecuali apa yang Allah ketahui bahwasannya sesuatu itu menjadi sebab kebaikan kalian di dalam urusan duniamu maupun agamamu. Ini diperintah karo Kanjeng Nabi budalo, diperintah Kanjeng Nabi golek Abi Sufyan ya budalo. Pasti apa? Di situ ada kemaslahatan, di situ ada kebaikan. Ya, tidak akan sia-sia ketika kalian diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad dan ketika kamu mau mentaatinya. Inna satune ingsun Allah iku anzalna wasnurunaken sapa ingsun Allah ilaika marang sira Kanjeng Nabi Muhammad alkitaba ing kitab, yakni Al-Qur'an bil haqqi kelawan hak, litahkum madrapun supaya ngukumi sira bainan nasi ing dalem antarane menungso, bima kelawan barang ara kang wis merowaken ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran bil haqqi dengan membawa kebenaran, litahkuma bainan nas agar supaya kamu mengadili antara manusia, bima arakallah dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Pun titik iki pun boten wonten hubungane kali perang malih. Jadi Gusti Allah dawuh temen aku iki wis nurunno Alkitab marang sliramu Kanjeng Nabi Muhammad bil haqqi. Jadi kitab sing diturunaken Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad bil haqqi itu dengan membawa kebenaran. Tidak ada yang tidak benar. Semua itu benar. Karena apa? Ya karena kitab ini yang menurunkan Allah. Di dalam Al-Quran tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan. Karena Al-Quran ini diturunkan min indillah, dari sisi Allah. Allah itu maha benar. Jadi ketika Allah memerintahkan apapun
pasti benar adanya. Terus napa tujuane Al-Qur'an iki diturunaken Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad litahkuma bainan nas, supaya kamu mengadili antara manusia. Ya, tidak, kamu jangan memberikan keputusan sesuai dengan kemauanmu sendiri, tapi harus menggunakan hukum yang ada di Al-Qur'an, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Niki pedomane. Bima arakallah, dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu, ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, jangan sampai keluar. Nah niki sing dimaksud mengadili antara manusia niki ai bainati mata wazai dibeni samin, mengadili, menghakimi dua orang yang berseteru, yakni Ti'mah dan Zaid bin Samin. Niki asbabun nuzule ngenten. Ada seorang laki-laki dari kabilah Ansor, ya, sahabat Ansor Madinah. Niki wonten jenenge napa tiyang jaler namine Ti'mah bin Ubairik dari Bani Dhofar. Niki nyolong, ya, mencuri baju besi. Baju besi niki baju yang biasanya dipakai untuk perang. Lah ini dicuri oleh Ti'mah dari tetangganya yang bernama Qatadah bin Nu'man. Lah baju besi ini dimasukkan ke dalam kantong yang berisi napa niku? Gelepung, tepung. Disembunyikan di dalamnya. Akhirnya mantun nyolong niki dadak napa? Dadak disengetaken teng griyane Zaid bin Samin. Niki tiyang Yahudi. Dadi nyolong teng griyane Qatadah bin Nu'man. Mantun iki dilebokno nang jerone glangsing isi gelepung, katik wonten sing brodol. Ketika diangkat disembunyikan di rumah Zaid bin Samin tiyang Yahudi. Niki tepunge kan brodol-brodol ngonten, utah-utah ngonten. Akhirnya Qatadah bin Nu'man ini lapor bahwasannya baju perangnya ini tidak ada yang mencuri. Tapi Qatadah bin Nu'man ini sudah curiga bahwasannya yang mencuri adalah Ti'mah ini. Makanya dicari di rumahnya Ti'mah. Ternyata tidak ada. Terus ketika keluar rumah, ini sebagian orang-orang yang mencari baju besi tadi ini di situ melihat tepung tadi ini kok berceceran sampai rumahnya Zaid bin Samin. Akhirnya ditelusuri, ternyata betul baju besinya Qatadah bin Nu'man ini berada di rumahnya Zaid bin Samin. Terus akhirnya yang dituduh mencuri itu bukan Ti'mah, akan tetapi Qatadah bin Nu'man. Terus orang-orang Yahudi dari Bani Dhofar ini berani bersaksi bahwasanya memang yang mencuri baju besi itu adalah Zaid bin Samin. Ya karena
Itu tadi, satu, barangnya memang berada di rumah siapa? Zaid bin Samin. Akhirnya Banu Dhofar ini, beberapa orang Yahudi ini berangkat ke rumah Rasulullah, menghadap ke Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwasannya pencurinya adalah Zaid bin Samin, bukan Ti'mah ini tadi. Dan ketika Zaid bin Samin ini mau dihukum oleh Rasulullah, mau dipotong tangannya, akhirnya turun ayat ini, Inna anzalna ilaika ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Ini artinya Allah ini memberitahukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad kejadian tentang masalah ini, bahwasannya yang mencuri itu bukan Zaid bin Samin, akan tetapi yang mencuri itu adalah Ti'mah ini, orang Ansor, orang Islam yang berdomisili di kota Madinah. Akhirnya ketahuan bahwasanya yang mencuri ini adalah Ti'mah. Mau tidak mau yang dihukum adalah Ti'mah. Akhirnya lari. Ti'mah ini melarikan diri ke Mekah, dan di sana akhirnya murtad. Kembali dia menjadi orang kafir. Rehne Ti'mah niki duwe watek senengane nyolong, dadi maling. Dadi nang Madinah maling, nang Mekah ya maling maneh. Satu ketika Ti'mah ini mencuri. Nah, mencuri di rumah salah seorang yang ada di kota Mekah. Niku napa? Kaling gangsir omah ngonten jaman bingen maling ngonten niku. Nggih gangsir omah. Dadak pas gansir omahe tiyang Mekah niku kate nyolong bekakas. Tembok niku dibolongi, dadak napa? Ambruk. Temboke ambruk, Ti'mah niki kebrekan apa? Tembok, akhirnya mati. Jadi Ti'mah ini akhirnya mati dalam keadaan murtad di kota Mekah. Ini sing dikuatirno innamal a'malu bi khawatimiha niki. Jadi kebiasaan itu akan membawa kepada akhir hayat. Niki sing dikuatirno nek biasane maling, nanti dikhawatirkan dia dalam ketika mati juga dalam keadaan mencuri. Ti'mah niki nggih maune Islam, dadak ketahuan ingin dihukum sama Kanjeng Nabi Muhammad, melarikan diri, cari aman. Nek aku nang kene Islam dipateni karo wong musyrik Mekah. Akhirnya memilih untuk murtad. Akhirnya dadi wong kafir. Tapi profesi maling ini terus berlanjut. Ini ku akhirnya pecah ya ketika mencuri. Nah niki. Terakhir wala takun anojono sira. Lil khaini namarang pira-pira wong kang cidra iku khosiman wong kang madoaken. Wastaghfir lan jalukno ngapura sira Allah ing Gusti Allah. Innallaha satune Gusti Allah iku kana ana sapa Allah iku ghafuron, zat kang akeh ngapurane, rahiman tur zat kang akeh oleh melasine. Dan janganlah kamu menjadi penantang. Artinya penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Tadi ini teguran kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad ini dilarang oleh Allah jangan sampai jangan sampai menentang atau mengadili orang yang tidak bersalah, sehingga sehingga yang bersalah dilepas, yang tidak bersalah dihukum. Sinten orang-orang yang berkhianat ini.
Orang-orang yang berkhianat ini ya tadi Ti'mah tadi. Terus dan teman-temannya yang membela Ti'mah. Teman-temannya Ti'mah ini ada 3 orang. Namanya Basar, Busyair, kali Mubasyir. 3 orang ini adalah orang Yahudi yang membela Ti'mah, berani bersaksi bahwasanya yang mencuri itu adalah Zaid bin Samin, bukan Ti'mah itu. Ini Rasulullah ditegur oleh Allah jangan sampai apa? Ya jangan sampai membela orang-orang yang bersalah. Harus membela orang-orang yang benar. Lho niki Gusti Allah niku bimbing Kanjeng Nabi Muhammad kaya ngonten niku. Jadi ketika mau salah itu dibenarkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang benar. Hampir Rasulullah itu bersalah. Hampir Rasulullah itu menghukum Zaid bin Samin yang tidak bersalah, korban daripada apa? Ya, korban daripada dituduh oleh orang-orang Yahudi tadi. Wastaghfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Tadi Kanjeng Nabi Muhammad ini tetap dikengken Gusti Allah istighfar karena mau melakukan kesalahan tadi. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gusti Allah niku nemen ngapurane, nemen welase liman yastaghfiruhu, kepada orang yang mau memohon ampun kepadanya. Bon ini sejarahnya Ti'mah yang mencuri baju besinya siapa? Sahabat Qatadah bin Nu'man. Ya, akhirnya ini yang menjadi korban adalah Zaid bin Samin, orang Yahudi ini. Akhirnya diluruskan oleh Allah dengan ayat inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi ini. Akhirnya tidak jadi menghukum Zaid bin Samin, maka ketahuan siapa sosok di antara di balik yang mencuri baju besinya Qatadah bin Nu'man ini. Pun in wala tujadin anil ladina yahtanuna anfusahum. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amisna bi mautis syuhada wa syurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad